Tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota mengamankan seorang pria berinisial FA warga Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota karena nekat melarikan anak baru gede. Korban sebut saja Melati yang masih berumur 17 tahun yang merupakan warga Kecamatan Gunung Omeh. Dibawa kabur ke Provinsi Jambi oleh tersangka. Akibat perbuatannya itu, FA harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ia dibekuk saat pulang ke 50 Kota bersama korban yang sebelumnya bekerja di sebuah rumah makan. Usai ditangkap, FA menjalani pemeriksaan di unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres 50 Kota. Kepada penyidik, ia mengaku mengenal korban melalui media sosial. Dari media sosial itu, ia menjalin hubungan dan mengajak bertemu, hingga korban dibawa lari. Tersangka FA mengaku nekat membawa Melati ke Jambi untuk merantau, karena ia telah bercerai dengan istri pertamanya. Awalnya menurut informasi dari masyarakat dan orang tuanya, anak ini dikenal melewat micet, kemudian dilarikan ke daerah Jambi. Dan dari pihak kita, opsional kita berangkat menjemput korban dan si tersangka ke daerah Jambi dan membawa dan diamankan di Polres 50 Kota. Ancam hukumannya itu anak-anak itu melanggar pasal 332, melarikan anak di bawah umur, dan dijuntukan ke pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang persetubuhan anak di bawah umur. Sebelumnya masyarakat Kabupaten 50 Kota dihebohkan dengan informasi Melati yang tak masuk kerja pasca dijemput oleh beberapa orang pria di tempat kerjanya di kawasan Suliki. Bahkan ia disebut-sebut diculik. Dari informasi itu, tim Opsnal Satreskrim Polres 50 Kota melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Hingga kini tersangka masih ditahan di sel Mapolres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, ia diancam dengan pasal 332 junto pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Ihsan, Denai TV. Belasan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Suliki, Kabupaten 50 Kota ini terlihat antusias mendaftarkan diri sebagai peserta kegiatan hapus tato yang digelar di dalam lapas ini. Satu persatu warga binaan didata dan diperiksa oleh tenaga medis sebelum menjalani hapus tato. Program hapus tato ini dilakukan sebagai bagian dari pembinaan menjadikan lapas Suliki berbasis pesantren. Program hapus tato dengan metode laser ini dilakukan oleh dokter spesialis kulit yang bekerja dengan lapas. Para warga binaan ini mengikuti program hapus tato memang niat dari diri mereka masing-masing tanpa ada unsur paksaan. Sebagian besar niat menghapus tato karena ingin berhijrah dan menghilangkan stigma negatif pada mereka. Hari ini Lapas Kelas 3 Suliki telah melaksanakan yaitu program hapus tato oleh warga binaan sebanyak 15 orang dan untuk membantu berhijrah dalam program lapas berbasis pondok pesantren. Harapannya semoga kegiatan ini setiap tahunnya berjalan dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga binaan. Meski demikian, tato tersebut tidak bisa langsung hilang hanya dengan satu kali tindakan, sehingga perlu dilakukan pengulangan. Mereka juga dengan senang hati untuk mengikuti kegiatan sampai tuntas. Hapus tato merupakan upaya pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana dan dalam upaya mewujudkan lapas Suliki menjadi lapas berbasis pesantren. Awal metodenya kita sterilkan dulu area yang akan dihapus, lalu kita berikan anestesi. Anestesinya topikal, dioleskan saja, tunggu 15 hingga 30 menit. Setelah itu baru kita tembak dengan laser NDX-nya. Setelah dilakukan penembakan, otomatis itu akan muncul krusta-krusta, ada bagian yang menghitam. Baru kita memberikan antibiotik sama antiinflamasinya. Lalu nanti pasiennya kita bekali dengan antibiotik,
ada anti-inflamasi, ada anti nyeri. Kegiatan hapus tato yang pertama kali digelar dan diminati oleh warga binaan Lapas Suliki. Namun karena keterbatasan alat dan tenaga medis, kegiatan hapus tato dibagi 2 sesi. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Ihsan, Denai TV. Dalam operasi Lilin Singgalang tahun 2022, Polres 50 Kota menurunkan ratusan personil dari berbagai unsur, termasuk menempatkan penembak jitu di tempat-tempat yang dianggap rawan di jalur Sumbar Riau, untuk mengamankan perayaan Natal 2022 dan malam pergantian Tahun Baru 2023. Selain menempatkan penembak jitu, Polres 50 Kota juga menurunkan personil yang sifatnya terbuka maupun tertutup. Hal tersebut diungkapkan Kapolres 50 Kota AKBP Ricardo Konrad Yusuf saat memantau pos pelayanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Gerbang Harau Pasar Sari Lama beberapa hari yang lalu. Personil penembak jitu ini disiapkan untuk antisipasi kerawanan sesuai data Intel untuk mengamankan Natal 2022 dan Tahun Baru tahun 2023. Berdasarkan analisa dan evaluasi dan pengalaman tahun sebelumnya, untuk tahun ini operasi Lilin Singgalang tahun 2022 untuk pengamanan kita mendirikan 4 pos, 2 pos pelayanan dan 2 pos pengamanan. Untuk pos pelayanan kita tempatkan yang pertama di Kelok 9 dekat pos lantas, yang kedua di sini di Simpang Harau, kemudian untuk pos pengamanan satu di Harau di tempat objek wisata dan satu lagi di Kepala Bandar. Berdasarkan analisa dan evaluasi serta pengalaman tahun sebelumnya, untuk tahun ini dalam operasi Lilin Singgalang tahun 2022, Polres 50 Kota mendirikan 4 pos yang tersebar di berbagai titik. 4 pos tersebut merupakan 2 pos pelayanan di Kelok 9 dan Simpang Harau, serta 2 pos pengamanan di dalam objek wisata Lembah Harau dan wisata Kapolo Panda di Nagari Taram. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Ihsan, Denai TV. Menanggapi aspirasi masyarakat terkait permintaan pembangunan saluran irigasi pertanian, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat Reska Oktoberia langsung melakukan pengecekan lokasi saluran irigasi di Jorong Guguk Nagari Sungai Baringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Pengecekan yang dilakukan bersama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat ini bertujuan untuk memastikan program pembangunan saluran irigasi ini dapat terprogram pada tahun 2023 mendatang. Saluran irigasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jorong Guguk Nagari Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Karena dapat mengaliri area pertanian masyarakat yang mencapai ratusan hektar. Dengan adanya pembangunan saluran irigasi ini, diharapkan dapat menjadi program yang dapat menggenjot produksi sawah petani. Dengan demikian pendapatan dan kesejahteraan para petani di Nagari Sungai Beringin juga ikut meningkat. Untuk di awal 2023, kita akan kawal, kita akan monitor terus pelaksanaannya, dan juga mudah-mudahan ini semua nanti berdampak untuk pembangunan selanjutnya di Nagari Sungai Beringin khususnya dan di Kabupaten 50 Kota secara umumnya. Saat ini saya baru mampu membawa 15, tapi mudah-mudahan 15 ini adalah tahapan awal dan insya Allah puluhan, bahkan mungkin insya Allah sampai ratusan nanti irigasi kita akan bawa untuk di Sumatera Barat, Dapil 2 terkhususnya nanti untuk 50 kota dan kota Payakumbuh sekitarnya. Saya kira irigasi yang insya Allah yang akan dibangun dengan Bu Reska ini ya sangat penting sekali, mengingat sangat banyaknya potensi-potensi pengairan irigasi di sawah ini sudah beralih ke perkebunan dan lain-lain sebagainya. Sehingga harapan besar kami kalau seandainya memang ini terwujud, insya Allah masyarakat akan kembali bertani seperti padi dan lain-lain sebagainya. Saat ini Reska Oktoberia telah menyerap 15 usulan pembangunan saluran irigasi yang tersebar di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang nantinya akan direalisasikan pada tahun 2023 mendatang. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikhlasul Ihsan, Denai TV.
guna mengoptimalkan atlet-atlet yang akan dibawa untuk mengikuti Poprov tahun 2023. Askot PSSI Payakumbuh terus bergerak dengan menyaring atlet yang akan memperkuat tim kota Payakumbuh. Saat ini dari hasil berbagai seleksi, telah didapatkan belasan calon atlet yang akan memperkuat Payakumbuh. Pembentukan tim terbaik yang akan diturunkan di Poprov mendatang diharapkan bisa menjadi andalan Payakumbuh dalam meraih medali emas. Setelah proses seleksi pemain dilakukan, akan segera dilanjutkan dengan penyerahan kepada calon pelatih, sehingga persiapan menghadapi ajang olahraga multi-event tingkat provinsi tersebut berjalan lebih efektif. Pembentukan tim Poprov menjadi fokus Askot PSSI Kota Payakumbuh, sebab susunan pemain nantinya dijadikan patokan dalam menyusun anggaran dan kekuatan kontingen. Payakumbuh menargetkan persiapan tim harus lebih efektif sehingga performa tim nantinya bisa terangkat, sehingga berkualitas. Dan ini nanti setelah terpilihnya atau dibentuknya pelatih Poprov nanti, kita serahkan ke pelatih untuk melaksanakan seleksi ulang. Kalau yang sebelumnya mungkin belum maksimal ya, dan ini menjadi suatu PR bagi kita, bagaimana untuk mempersiapkan dan membenahi di seluruh lini terhadap persiapan Poprov kita di 2023. Atlet harus memenuhi beberapa kualifikasi sehingga nantinya bisa memperkuat tim Payakumbuh. Mulai dari minimal tinggi, postur badan, skill yang mumpuni, hingga mental dan fisik yang kokoh, sehingga seleksi lebih kompetitif. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, Danai TV. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Payakumbuh ke-52 tahun, sebuah kegiatan digelar dengan nama Payakumbuh Festive Run 2022. Event yang merupakan kolaborasi antara pemerintah kota, komunitas lari, dan Pertamina ini mengambil rute di sekeliling kawasan Batang Agam Payakumbuh Barat. Event akhir tahun yang dikemas dalam tema festival dipadukan dengan pameran usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pertunjukan seni serta kuliner ini ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor ekonomi kreatif dan pariwisata Kota Payakumbuh. Pemerintah kota menyambut baik kegiatan olahraga lari yang dikolaborasikan dengan pameran ini sebagai sebuah acara yang dilaksanakan tepat pada momen HUT kota yang memang padat dengan berbagai kegiatan olahraga, festival seni dan budaya yang sudah pasti mendatangkan jumlah pengunjung yang banyak untuk menginap dan berbelanja di Kota Payakumbuh. Kami melihat di sini ada sesuatu kegiatan yang sangat positif diangkat oleh anak-anak muda kita, Kota Payakumbuh, anak-anak muda kreatif kita yang mengadakan festival run yang diikuti oleh atlet-atlet lari. Itu ada tingkat 5 km, 12 km, 21 km, dan ini sangat diminati oleh para pelari baik itu di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Sementara itu, Sales Brand Manager Pertamina Wilayah Payakumbuh Yudhistira mengungkapkan, festival ini dilaksanakan juga dalam rangka Hari Jadi Pertamina, sekaligus ikut serta mendukung kegiatan usaha mikro kecil menengah, khususnya di bidang kuliner dalam memajukan segala potensi daerah. Selain itu, pada kegiatan ini juga ikut diperkenalkan produk gas LPG dari Pertamina, yaitu Bright Gas, sebagai produk gas yang cocok bagi pelaku UMKM. Oke, jadi pada hari ini Pertamina support acara Payakumbuh Festival. Kebetulan di sini momennya adalah hari ulang tahun Payakumbuh, dan kebetulan juga beberapa minggu yang lalu ada hari ulang tahun Pertamina. Nah, di sini Pertamina support acara ini sekalian juga dalam membantu, karena di sini temanya meningkatkan UMKM, penjualan seperti makanan-makanan dan minuman. Di sini nyambung juga dengan produk kita, yakni Bright Gas, di mana produk Bright Gas ini adalah produk non subsidi yang sangat tepat digunakan oleh masyarakat, terutama UMKM makanan yang di Payakumbuh ini cukup banyak. Dengan mengusung tema Food Culture and Humanity, Payakumbuh Festive Run ini memperlombakan 3 kategori, yaitu lari jarak 5 km, 10 km, dan 21 km.
dengan memperebutkan hadiah uang tunai, piagam dan bingkisan dari sponsor acara. Dari Kota Payakumbuh, Tim Liputan Denai TV. Kepengurusan Serikat Media Siber Indonesia Luak 50 periode 2022-2027 resmi dilantik di Aula Balai Kota Payakumbuh beberapa hari yang lalu. Pelantikan yang langsung dilakukan oleh Ketua SMSI Sumatera Barat Zulnadi ditandai dengan pembacaan surat keputusan dan penyerahan pataka kepada Ketua SMSI Luak 50 Safri Aryo. Adapun kepengurusan SMSI Luak 50 untuk periode 2022-2027 terdiri dari Ketua Safri Aryo, Sekretaris Novrial Rahmail, Wakil Sekretaris Arben Masri, dan Bendahara Bambang Zulwadi. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda dan Wakil Bupati 50 Kota Rizky Kurniawan Nakasri menyambut baik kehadiran dan pelantikan SMSI Luak 50. Organisasi media siber ini akan dijadikan mitra dalam bidang informasi untuk tersosialisasinya program-program pembangunan. Kita telah menyaksikan atau mengikuti pelantikan pengurus SMSI 250. Harapan kami adalah mudah-mudahan SMSI menjadi profesional dalam bekerja dan bisa bermanfaat untuk pemerintah daerah dan masyarakat. Sementara itu, Ketua SMSI Luak 50 Safri Aryo dalam sambutannya mengatakan SMSI hadir untuk membina perusahaan media siber. Ia berharap ke depan akan tercipta media yang sehat dan mandiri, sekaligus bisa melahirkan wartawan yang berkualitas dan berkompeten. Dan SMSI adalah salah satu dari 2 organisasi Dewan Pers yang sampai ke kabupaten kota selain PWI. Spesialnya SMSI adalah SMSI menaungi para pemilik media. Artinya kami ini para elit media, pemilik media. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, Denai TV.